Ya baiklah pemirsa Pol TV untuk membahas lebih lanjut terkait kondisi terkini arus mudik dan lalu lintas Lebaran di Jalan Lintas Timur Musi Banyuasin. Saat ini kita sudah terhubung bersama Kapolres Musi Banyuasin yakni AKBP Ruri Prastowo. Halo, selamat siang Pak Ruri. Halo, selamat siang Mbak. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Ruri? Baik Mbak, Alhamdulillah sehat Mbak. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Ya, langsung saja ini Pak Ruri untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Bisa disampaikan seperti apa kondisi jalur lalu lintas di timur Musi Banyuasin dari Sungai Lilin sampai ke Bayung Lencir saat ini Pak. Silakan. Baik Mbak, dapat kami laporkan bahwa situasi arus lalu lintas di Jalintim sudah 2 hari ini sudah normal kembali, lancar. Setelah pada hari Sabtu malam, kemudian Minggu sampai Senin mengalami kepadatan di daerah Jalintim yang di mana kepadatan itu terjadi di wilayah Polsek Tunggal Jaya dan Bayung Lencir, Mbak. Oke baik, berarti ini memang sempat mengalami kemacetan ya Pak ya, dan juga beberapa hari lalu jalur tersebut sempat viral ini Pak karena alami kemacetan. Ini mungkin bisa dijelaskan apa penyebabnya ini Pak, silakan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa penyebab daripada kemacetan panjang kemarin yang pertama adalah bahwa kontur jalan, karakteristik jalan di Jalintim ini bergelombang, banyak berupa tanjakan dan turunan yang menyebabkan kendaraan-kendaraan besar terutama truk-truk sumbu 3 itu mengalami perlambatan sehingga menghambat arus lalu lintas yang ada di belakangnya. Kemudian juga adanya lonjakan arus mudik yang pada hari Sabtu, Minggu, Senin itu puncaknya pada hari Minggu baik dari arah Palembang maupun dari arah Jambi, sehingga di situ bertumpuk di Jalintim di daerah Musi Banyuasin. Kemudian faktor yang lain adalah banyaknya para pemudik yang tidak tertib dalam arti karena ingin cepat sampai tujuan sehingga banyak yang mengambil jalur kanan, banyak yang melawan arus. Kemudian juga ada juga beberapa kali insiden truk terguling muatan besi, kemudian truk patah as yang menambah panjang lagi antrian dan kemacetan tersebut. Kemudian juga faktor lain adalah selama ini jalan di Jalintim belum ada pelebaran jalan sehingga tidak bisa maksimal dalam menampung lonjakan volume arus mudik. Itu Mbak beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan di Jalintim. Baik, berarti tentunya ada beberapa faktor yang seperti Bapak sebutkan yang menyebabkan kemacetan di jalan tersebut ya Pak ya. Lalu seperti apa nih Pak dari pihak kepolisian sendiri mengatasi jalur tersebut? Karena kan diprediksi masih akan timbul kemacetan lagi nih di masa arus mudik dan arus balik kali ini, silakan. Baik Mbak, tentunya kami dari pihak kepolisian melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi dan perencanaan. Yang pertama adalah membentuk tim urai kemacetan. Kami bagi tugas habis di titik-titik rawan macet dan penebalan personil pada titik macet daerah Tunggal Jaya dengan Bayung Lencir. Kemudian juga kita sudah inventarisir tanjakan-tanjakan mana yang sering terjadi kendaraan besar itu tidak kuat sehingga kita standby-kan di situ alat berat, towing, kemudian derek, mekanik yang akan selalu standby apabila ada kendaraan-kendaraan yang trouble. Kemudian upaya kita juga adalah pengantongan truk-truk besar ke kantong-kantong parkir sepanjang Jalintim, Mbak. Ada 15 kantong parkir yang tersebar di Jalintim Musi Banyuasin. Kita masukkan semua Mbak kendaraan-kendaraan besar, truk-truk itu dengan harapan bisa memperlancar arus dan kita prioritaskan terhadap kendaraan-kendaraan kecil bagi para pemudik.
Kemudian juga kami dari Polres Musi Banyuasin terus melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat agar tidak melawan arus melalui public address, membuat flyer-flyer dari medsos dan menyebarkan info-info terkait arus lalu lintas. Kemudian kami juga dari Polres Musi Banyuasin berkoordinasi dengan Kapolres Muara Jambi agar kendaraan-kendaraan besar, truk besar disekat terlebih dahulu, kemudian pengalian arus melalui jalur lintas tengah apabila dari Jambi mau ke Palembang bisa melewati Sorolangun, kemudian melewati Lubuk Linggau, kemudian sampai dengan Palembang tanpa melewati jalur lintas timur. Begitu juga dari arah Palembang kita siapkan jalur alternatif mulai dari Tugu Betung Sekayu, kemudian masuk ke Lubuk Linggau sampai dengan nanti di Jambi di Sorolangun, sehingga tidak melewati jalur lintas timur. Itu Mbak. Baik. Sebagai upaya-upaya kami dari Polres Musi Banyuasin. Kemudian juga kami mendapat backup dari Lantas Polda Sumsel dan Brimob untuk penyekatan kendaraan-kendaraan besar. Baik. Lalu apakah ada rekayasa lalu lintas ini Pak yang akan diterapkan oleh kepolisian di lokasi tersebut dengan berkoordinasi dengan pemerintah setempat? Baik, jadi kita melihat karakteristik jalan di Jalintim ini kan tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar, hanya bisa dipakai untuk kendaraan besar, satu truk, dan dari arah sebaliknya pun satu truk. Jadi rekayasa lalu lintas kita tentunya yang pertama penarikan arus dari Jambi maupun dari Palembang, kemudian kita juga melaksanakan buka tutup apabila ada kendaraan-kendaraan yang trouble, kemudian kita juga melaksanakan patroli dengan menggunakan roda 2 untuk menghalau para pemudik atau pengendara yang melawan arus. Demikian, Mbak. Baik, dan juga tadi sudah Bapak sebutkan bahwasannya ini faktor dari penyebabnya kemacetan tersebut ini mungkin dari perluasan dari ruas jalan itu juga tidak terlalu luas dan juga masih banyak truk besar yang melintas di jalan tersebut ya Pak ya. Lalu apakah nanti akan ada pembatasan waktu dan juga operasional untuk melintas bagi-bagi truk besar di jalan-jalan tersebut ini Pak? Baik, jadi sebenarnya dari awal kan sudah ada surat keputusan bersama Mbak terkait truk-truk besar ini kan sudah tidak boleh lagi beroperasi sejak tanggal 13 sampai tanggal nanti selesai setelah Lebaran. Tetapi pada kenyataannya di lapangan truk-truk besar masih banyak melintas, tetapi kami dari pihak kepolisian kami melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi, salah satunya pengantongan truk besar itu masuk ke dalam kantong-kantong parkir. Kita utamakan dulu kendaraan para pemudik, kendaraan kecil, dan itulah salah satu upaya kita untuk bagaimana mengatasi banyaknya kendaraan-kendaraan besar yang masih melintas, Mbak. Kemudian kami juga melakukan penyekatan yang dari Jambi, kemudian dari Jambi juga dialihkan arus melalui jalur lintas tengah untuk mengurangi beban yang ada di Jalintim ini, Mbak. Baik. Dan juga dari pemerintah Provinsi Jambi sendiri menutup jalan lintas timur. Apakah dengan penutupan tersebut menjadi sebuah solusi sehingga arus lalu lintas di lintas timur ini menjadi lancar ini Pak? Ya, itu salah satu faktor bahwa Jalintim ini bebannya berkurang karena dari arah Jambi diarahkan melalui jalur alternatif, jalur lintas tengah, sehingga beban dari Jalintim ini semakin berkurang dan bisa memperlancar arus lalu lintas, Mbak. Oke, baik. Nah, dengan kemacetan ini kan pasti akan ada kesiapsiagaan dari personil yang ditugaskan di lapangan sendiri, Pak. Boleh dijelaskan ini mungkin ada berapa personil yang diterjunkan dan juga mungkin dari posko pengamanan dan juga posko siaga yang akan diletakkan di beberapa titik, bisa dijelaskan ini, Pak? Baik, Mbak. Kami dari Polres Musi Banyuasin sendiri telah menyiapkan personel mulai dari tim urai, kemudian polsek di Jalintim dan Pospam itu sekitar 150 personil yang kita sebar di berbagai titik rawan macet. Selain tim urai, kita juga menempatkan anggota-anggota di kantong-kantong parkir untuk menahan kendaraan besar, dan selanjutnya kita juga
berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel dan Brimob untuk di backup dalam hal kegiatan pengaturan lalu lintas di MUBA dan penyekatan terhadap kendaraan-kendaraan besar, Mbak. Oke, baik Pak Ruri. Ini terakhir Pak, boleh berikan closing statement dan juga himbauan selaku Kapolres Musi Banyuasin sendiri ini kepada masyarakat yang ingin melintas di jalur lintas timur Musi Banyuasin sendiri. Silakan Pak Ruri. Tentunya kami dari pihak kepolisian khususnya Polres Musi Banyuasin himbauan kepada masyarakat yang pertama harus sering-sering melihat Google Map, kemudian harus sering melihat media sosial yang dimiliki oleh Polda Sumsel, Polres Musi Banyuasin, Satlantas Polres Banyuasin untuk melihat kondisi real di lapangan seperti apa. Setelah melihat kondisi real di lapangan seperti apa, bisa memanfaatkan jalur alternatif apabila di Jalintim itu padat, mungkin bisa menggunakan jalur alternatif melalui jalur lintas tengah. Kemudian kami juga mengharapkan kepada para pemudik agar selalu tertib berlalu lintas, tetap dalam antrian, tidak saling serobot, sehingga kita bisa lancar semuanya. Dan kami juga mengingatkan kepada masyarakat yang mudik agar diperhitungkan lagi waktunya, kapan pulang pada saat balik nanti, jangan sampai berangkat terlalu mepet sehingga terkena macet di jalan, agar diperhitungkan benar waktunya kapan harus pulang, karena biasanya masyarakat itu pulangnya itu memilih waktu yang terlalu mepet sehingga apabila itu semua berjalan akan terjadi penumpukan di jalan. Itu Mbak. Baik, terima kasih di Pak Ruri Prastowo selaku Kapolres Musi Banyuasin yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisi yang kita harapkan dan kita doakan juga semoga arus lalu lintas di Jalintim dan juga arus balik serta arus mudik di tahun 2026 ini berjalan dengan lancar, aman dan terkendali ini Pak Ruri. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Ruri Prastowo selaku Kapolres Musi Banyuasin. Selamat beraktivitas kembali. Ya.